DJP ini, kalau saya sebagai DJP ataupun Ibu Menteri Keuangan, saya akan tanya, oh Pak Hairul, informasi Bapak akan saya catat. Tolong sebutkan namanya Pak. Saya ingin buktikan bahwa sebetulnya semua orang di negeri ini harus bayar pajak, tidak terkecuali dia pun. Begitu dong Bu Menteri Keuangan ngomongnya, atas informasi yang luar biasa gitu. Ya, topik terakhir ini mengenai pajak ya. Jadi judulnya gile, ada konglomerat tidak tersentuh pajak. Memang harus apa istilahnya harus diketahui publik ya, ini supaya ini tidak terjadi bahwa yang semestinya bisa memberikan kontribusi pajak yang besar malah dilindungi untuk tidak bisa membayar pajak ya, tidak membayar pajak. Nah ini tentunya sesuatu yang sangat keterlaluan ya. Ini semakin mencengangkan ya kondisi di negeri ini ya, yang seharusnya diprioritaskan ya untuk bisa diringankan, ini malah yang sangat mampu yang justru bisa lolos ya dari pembayaran pajak begitu. Ini memang Khairul Tanjung ini punya profil yang besar ya. Saya kira dia nggak bicara sembarangan begitu tanpa ada informasi valid yang dia ketahui. Ya, menanggapi ini bagaimana Bang? Silakan Bang Bandar. Ya, saya kira kita perlu berterima kasih sama Pak Hairul Tanjung ya. Karena sebagai orang kaya ya, tentunya mainannya Pak Hairul juga sesama orang kaya ya. Dan ketika dia menyampaikan bahwa ada orang kaya yang kekayaannya lebih dari dia dan dia tidak tersentuh pajak, saya kira nilai kebenarannya itu lebih tinggi ya dibandingkan kalau orang yang menengah yang ngomong, karena dia kan nggak kenal orang itu kan. Tapi ini informasi yang disampaikan oleh Pak Hairul Tanjung, ini informasi yang perlu diselidiki lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak ya atau DJP. Karena ini informasi yang sangat serius implikasinya. Kalau memang benar ada konglomerat yang kekayaannya lebih kaya dibandingkan Hairul Tanjung dan dia tidak tersentuh pajak, pertanyaannya adalah DJP ini ngapain aja? Ya, tadi dikatakan berburu. Jangan-jangan sudah di kebun binatang, sudah bawa perlengkapan berburunya, tapi malah perlengkapannya masuk air. Jadi nggak ngapa-ngapain, akhirnya dia kecapean si yang ingin berburu di kebun binatang dan akhirnya tidur juga gitu. Akhirnya serba apa istilahnya ya, udah gampang berburu di kebun binatang kan gampang itu kan. Nggak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah itu konsekuensinya. Saya kira DJP ini, kalau saya sebagai DJP ataupun Ibu Menteri Keuangan, saya akan tanya, oh Pak Hairul, informasi Bapak akan saya catat. Tolong sebutkan namanya Pak. Saya ingin buktikan bahwa sebetulnya semua orang di negeri ini harus bayar pajak, tidak terkecuali dia pun. Begitu dong Bu Menteri Keuangan ngomongnya, ya kan? Atas informasi yang luar biasa gitu. Tapi Bu Sri Mulyani hanya mengomentarinya masalah berburunya saja gitu ya. Padahal informasi yang disampaikan oleh Pak CT ini saya kira ini jauh lebih bernilai ya dibandingkan kisah perburuan di kebun binatang. Jadi masih banyak PR kita ini bro ya. Meskipun kita udah hidup canggih, perasaan kita udah mengalami, udah memiliki semuanya, tapi ternyata langit kita ini begitu tinggi. Ya, Bro Eko ya. Tapi kita ini terbangnya terlalu rendah gitu loh. Kapasitas aparat kita tidak optimal. Sehingga akhirnya kerjaan penghimpunan pajak tidak optimal juga. Itulah ya banyak hal perbaikan yang perlu kita laksanakan, dan saya sih ketika banyak informasi kayak begini bukan malah pesimis. Malah saya jadi optimis dan mengerti, oh ini yang seharusnya kita lakukan gitu. Jadi ada yang mengatakan informasinya negatif terus. Malah sebetulnya kita jadi tahu dengan negatif ini, kita tahu oh berarti ke depan kita harus lakukan ini, dan itu. Ini modal kita. Apabila suatu saat kita nanti dipercaya untuk menjadi pemimpin, tapi kita berharap
kita tidak hanya sekedar pemimpin, tapi tidak berbuat apa-apa. Kita berharap yang jadi pimpinan ini mampu berbuat yang terbaik buat masyarakatnya. Artinya kita bisa mengoptimalkan tingginya langit kita. Dan kita sudah katakan cukup rasanya kita terbang terlalu rendah. Saatnya kita terbang melampaui batas atas langit. Nah, dengan begitu saya yakin Indonesia ini akan disegani di seluruh dunia, dan yang paling penting masyarakat Indonesia ini akan jauh lebih sejahtera daripada hari ini. Demikian, Bro. Ya, baik. Ya. Bang, ada yang mau ditambahkan, Bang? Mengenai kasus pajak ini. Dulu sangat dikenal ya yang nama Gayus Tambunan ya. Dan kasus-kasus mafia pajak ini ternyata memang sampai sekarang masih ada begitu. Sebetulnya kalau dari saya tambahnya gini ya, informasi dari Pak CT ini menarik ya, karena gini, Pak CT ini kan salah satu orang terkaya ya di Indonesia misalnya. Dia bilang seandainya nomor berapa lah gitu. Berarti kan seandainya dia bilang ada konglomerat misalnya yang mungkin lebih kaya dari dia tapi tidak bayar pajak, berarti kan hanya tinggal beberapa di atas dia itu yang perlu diselidiki. Artinya melakukan penelusurannya itu nggak sulit gitu, karena kan juga pemerintah pasti punya data kan, punya datanya. Artinya misalnya 10 orang terkaya di Indonesia siapa aja gitu kan. Dari situ kan bisa ditelusuri siapa yang kemudian asetnya secara konglomerat lebih kaya dari Pak CT, tapi setoran pajaknya lebih sedikit gitu atau bahkan tidak sama sekali. Itu dari saya. Ya, baik. Gimana? Sudah cukup? Sudah clear? Bang Matur mungkin ya. ada tanggapan? Oke. Saya kira saya cukup sudah clear sekali bahwa ini gampang sebenarnya, ya kan? Bu Sri Mulyani ini harusnya komentar pertama yang dia harus sampaikan bukannya masalah tadi perburuan di kandang kebun binatang, tapi harusnya sampaikan, Pak CT, informasi Anda akan saya catat ya. Tolong kasih tahu siapa saya orangnya, saya akan tugaskan DJP untuk selidiki. Begitu dong kalau orientasinya kepada mencari ekstensifikasi pajak. Tapi kalau orientasinya untuk ngejar orang itu aja, ya repot, kasihan, stres nanti orang itu. Sebagaimana keluhannya Pak CT itu kan? Ya, baik. Baik pemirsa, mungkin kita cukupkan. Jangan salah arah untuk hari ini, dan kita akan berjumpa kembali esok, insya Allah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan silakan tunggu notifikasi untuk segmen berikutnya. Ya, baik. Saya kembalikan kepada Bang Mustafa. Silakan Bang untuk menutup. Ya, terima kasih Bro Eko, terima kasih Bang Matur atas diskusinya pada siang hari ini pada GSA. Kita bertemu GSA besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Eko, terima kasih Bro Mustafa. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih.